Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bagir_girba. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Jangan Datang di Waktu Malam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Matahari bersinar sangat cerah di pagi hari, membawa kehangatan dan semangat pada semua orang untuk memulai aktivitasnya di pagi hari. Dan aku pun merasakan kehangatan mentari pagi dengan penuh semangat. Aku pun mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Dan ya, aku benar-benar siap untuk hari ini. Dan ku mulai menghabiskan sarapanku dengan penuh semangat. Setelah selesai, aku bersiap untuk berpamitan dan pergi ke sekolah. Rutinitas pagi yang sangat menjengkelkan adalah di mana harus menunggu angkutan umum datang. Ya, itu hal yang kadang membuang waktu. Sesampainya di sekolah, biasanya kami para pelajar duduk di kantin melakukan banyak percakapan. Terkadang ada orang yang sibuk membuat PR dan ada juga yang tidak sempat sarapan di rumah. Dan tidak lama kemudian, apel pagi pun dimulai. Apel pagi biasanya berjalan selama 30 menit. Tak lama kemudian pengumuman diberitahukan untuk siswa. Bagi siswa-siswi yang terlibat dengan kegiatan OSIS, diharapkan sepulang sekolah hadir untuk rapat hari kemerdekaan. Dan sebagai anggota OSIS, aku sungguh tidak senang mendengar itu. Karena terkadang rapat berlangsung sangat lama. Namun apa daya, karena keputusanku untuk ikut organisasi sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengikuti semua kegiatan organisasi. Jam berjalan sangat lama. Bel pun berbunyi, menandakan semua kegiatan belajar mengajar selesai. Semua siswa dengan semangat berjalan keluar gerbang, tapi tidak denganku dan semua anggota OSIS yang harus tertahan karena rapat. Dan tak lama kemudian rapat pun dimulai. Semua berjalan baik, setiap orang memberikan pendapat dan masukannya masing-masing. Tak terasa 2 jam berlalu sangat cepat dan tiba saatnya untuk pulang. Dan tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Mau tidak mau, kami harus menunggu hujan berhenti. Tidak terasa sudah 1 jam hujan turun dan tidak menandakan akan berhenti. Banyak dari teman-temanku memaksakan untuk menerobos hujan agar mereka bisa cepat sampai di rumah. Dan hampir semua anggota memaksakan diri untuk menerobos hujan karena khawatir hujan tidak akan berhenti sampai malam. Dan malam pun tiba. Sekolah mulai menunjukkan keheningannya. Sungguh iri membayangkan semua temanku sudah berada di rumah dan aku di sini masih menunggu hujan reda. Aku bisa saja menerobos hujan, namun aku khawatir karena jarak rumahku sangat jauh dari sekolah. Beruntungnya di keheningan sekolah, aku tidak sendirian. Ada Meli yang masih setia menunggu hujan reda. Meli adalah temanku sejak SMP. Rumah kami juga berada di satu komplek yang sama. Dan tidak lama azan Isya pun berkumandang, hujan mulai reda dan kami bersiap-siap untuk pulang. Gemuruh petir nampak di langit yang gelap. Dengan semangat kami tidak sabar ingin sampai rumah. Mulailah kami menaiki angkutan umum. Lampu-lampu mobil di jalan membuat suasana menjadi sangat mengantuk. Aku sangat lelah hari ini, begitupun Meli. Aku melihat dia sangat kelelahan. Dan sesekali dia memejamkan mata dan bersender pada tangannya. Setelah beberapa menit di angkutan umum, terjadilah hal yang sangat aku benci, yaitu angkutan umum ini berhenti di depan jalan perumahan untuk menunggu penumpang. Padahal sekitar 100 meter lagi, kami tiba di komplek kami. Aku khawatir hujan akan turun lagi dan angkutan umum ini tidak juga jalan karena masih setia menunggu penumpang. Karena takut hujan turun lagi, akhirnya Meli menyarankan untuk turun di perumahan itu. Meli bilang dia tahu jalan pintas ke komplek kita. Karena khawatir, akhirnya
aku setuju dan kami pun turun di situ. Kami bayar pada supir dengan wajah yang agak kesal. Dan setelah beberapa meter kami jalan, angkutan umum itu pergi. Amat sangat kesal, sampai-sampai aku berkata kasar sepanjang jalan. Meli hanya bisa tertawa mendengar semua ocehanku. Aku bertanya pada Meli, dari mana dia tahu tentang jalan pintas di perumahan ini. Dia menjawab bahwa dia pun tidak begitu hafal karena dia pun baru sekali lewat jalan itu. Dan dengan nada menggoda, aku katakan pada dia, "Lu harus tanggung jawab kalau kesasar." Namun Meli meyakinkan aku bahwa dia memiliki ingatan seperti gajah. Dan sampailah kita di jalan pintas yang Meli bicarakan. Ternyata jalan pintas itu adalah perumahan yang masih dalam proses dibangun dan kondisinya tidak terlalu banyak lampu jalan, sehingga tampak gelap dan sedikit menyeramkan. Karena sehabis hujan, suasana begitu dingin dan jalan begitu becek. Kami terus berjalan melewati perumahan itu dan berharap agar cepat sampai di rumah. Dan tidak lama kemudian, ada rumah besar yang mencuri perhatianku. Karena rumah itu begitu besar dan sangat menyeramkan. Dan jika dilihat baik-baik, rumah itu tidak tampak seperti rumah yang sedang dibangun. Namun rumah itu terlihat seperti rumah terbengkalai yang tidak terawat. Aku terus berjalan tanpa peduli apa yang ada di sekitarku. Begitu juga Meli. Ia terlihat fokus ke depan dan tidak ingin melihat sekelilingnya. Setelah lama berjalan, akhirnya kami menemukan jembatan yang tidak terlalu besar. Dan tepat di seberang jembatan itu, aku bisa melihat banyak orang-orang yang sedang berjualan. Perasaan lega karena akhirnya bisa melewati perumahan itu. Kami pun terus berjalan melewati jembatan. Sesampainya di seberang jembatan, kami memutuskan untuk membeli bakso untuk mengganjal perut kami yang sangat lapar sejak diangkut. Baksonya sangat enak dan hangat di perut. Setelah selesai kami membayar dan meminta izin untuk beristirahat sebentar di tempat tukang bakso itu. Dan abang tukang bakso itu memulai percakapan dengan kami, sekolah, rumah, dan lain-lain. Abang bakso itu bertanya, "Kalian kok berani lewat situ?" Aku menjawab, "Iya pak, baru pertama kali." "Oh pantesan, baru pertama lewat situ." "Kalau saya udah 2 kali pak, waktu itu sama almarhum kakak saya." "Kalian tahu nggak? Gak ada warga sini yang berani lewat jalan itu." Karena penasaran, kami pun memintanya untuk menceritakan tentang perumahan itu. "Ya, di perumahan yang gak jadi-jadi itu banyak yang bunuh diri. Terus juga ada rumah gede yang dijadiin tempat pesugihan. Banyak yang lewat situ suka ngelihat cewek lehernya kayak mau putus. Terus banyak suara cewek ketawa. Abang sendiri pernah lewat rumah gede di situ, Neng. Terus ada yang lemparin abang pakai batu kecil." Mendengar cerita itu, aku dan Meli merasa sedikit cemas dan tidak nyaman. Lalu si abang tukang bakso itu berkata, "Terus kalau mau tahu juga, itu jembatan yang kalian lewatin itu banyak yang bilang pembatas antara dunia manusia sama dunia setan." Dan karena semakin takut, aku memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan. Kami membayar baksonya dan segera melanjutkan perjalanan. Dan aku benar-benar lelah dan ingin sampai di rumah. Dan sampailah kami di komplek kami. Kami pun berpisah di persimpangan. Dan aku sempat berkata pada Meli, jika besok aku tidak sekolah, maka aku sakit. Meli pun mengatakan hal yang sama. Dan aku pun mulai untuk berjalan menuju ke rumah. Dan sampailah aku di pintu rumah, di mana Umi sedang menunggu kepulanganku. Umi sedikit kesal karena aku tidak mengabari bahwa aku akan pulang telat. Dan aku jelaskan bahwa yang membuat aku telat karena menunggu hujan reda. Dan aku pun berjalan ke kamarku, namun ada yang aneh. Aku melihat lampu berwarna sangat kuning, padahal lampu di kamarku berwarna putih. Dan muncul totol-totol hitam di tembok kamarku. Aku berpikir, mungkin karena aku terlalu lama di luar, jadi terasa sedikit asing di dalam rumah. Aku merasa aneh saat berada di dalam rumah. Pundaku terasa sangat pegel. Aku pun berjalan ke ruang tamu. Dan terasa sama seperti yang aku rasakan di kamar. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Aku pikir dengan tidur akan mengembalikan keadaanku.
Dan keanehan pun dimulai. Aku terbangun. Aku tidak tahu pasti jam berapa, namun totol-totol di tembok kamarku semua bergerak ke arah langit-langit. Mereka bergerak mengelilingi lampu. Tak lama ada seseorang datang membawa daun pisang dan menyuruhku membuat baju dari daun pisang itu. Aku tidak merasa aneh karena aku pikir aku sedang bermimpi. Orang itu menunggu aku membuat daun pisang. Namun aku tidak tahu bagaimana caranya. Lalu aku bertanya pada totol-totol di langit-langit. Mereka mengacukanku. Dan saat sadar, aku terbangun dalam keadaan sedang duduk dan aku sadar itu bukan mimpi. Lalu dengan cepat aku berlari ke ruang tamu dan abahku biasa tidur di ruang tamu. Dengan berdebar-debar aku berpikir yang aku lakukan tadi mimpi atau nyata. Kalau misalkan itu mimpi, mengapa aku ada dalam posisi duduk saat terbangun? Lalu adzan subuh pun berkumandang. Saat ingin sholat subuh, badanku sangat lemas dan pusing sekali. Saat Umi memegang kepalaku, dia tahu bahwa aku sedang tidak sehat. Dan akhirnya Umi menyuruhku untuk tidak sekolah. Umi pun menitipkan surat pada Meli dengan keterangan sakit. Umi memberi obat untukku dan menyuruhku untuk istirahat total hari ini. Tidurlah aku setelah minum obat. Setelah itu Umi bilang padaku bahwa Umi harus mengantar adikku pergi ke sekolah dan akan pulang jam 12 siang nanti. Dan tinggallah aku berdua dengan abahku yang masih tertidur. Saat aku ingin tidur, aku mulai memejamkan mata. Dan ayahku ke kamar dan memegang kepalaku dengan mata tertutup. Aku berkata, "Udah atuh bah, tangan abah dingin." Dia menyentuhku lagi dan dengan nada sedikit tinggi, aku bilang, "Kalau dipegangin terus, mana bisa tidur?" Lalu ayahku sepertinya berjalan keluar dari kamar. Dan ya, aku mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian umiku menelponku dan menyuruhku membangunkan abahku jam 10 karena abahku harus berangkat ke Jakarta. Lalu aku bilang bahwa abah sudah bangun dari tadi. Lalu aku mencoba tidur kembali. Akhirnya saat tertidur selama beberapa jam, saat saya bangun, tidak lama umi saya pulang dan abah berbicara dengan nada yang agak keras. Abah kesal karena tidak ada yang membangunkannya sehingga abah telat bangun dan gagal pergi ke Jakarta. Umi memberitahu abah bahwa umi sudah menyuruh saya membangunkan abah, namun abah bilang bahwa tidak ada yang membangunkannya. Dan di situ umi menyalahkan saya. Saya pun tidak tinggal diam. Saya pun bilang pada abah, kenapa abah tidur lagi kalau tadi pagi sudah bangun. Abahku sedikit bingung karena abah tidak bangun sedikit pun sampai-sampai sholat subuh saja terlewat. Umi tidak percaya pada abah dan disitulah hal yang membuat saya bingung. Abah bersumpah dengan nama Tuhan kalau dia tidak bangun dari malam tadi. Lalu, siapa yang memegang kepala saya tadi pagi? Padahal di rumah hanya ada saya dan abah. Saya merasa sangat aneh. Namun saya beranggapan bahwa abah saya hanya membela diri. Tapi apa mungkin abah berbohong sampai-sampai membawa nama Tuhan? Dan saya pun memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu. Dan tibalah di malam hari. Saat masuk waktu maghrib, badan saya menggigil dengan tiba-tiba. Lalu demam saya kembali dan sekujur badan saya menggigil. Umi bilang saya hanya kelelahan dan saya harus ke dokter besok. Saya pun memutuskan untuk tidur di ruang tamu karena ada TV untuk menemani saya. Lalu saya pun mulai memejamkan mata dan tertidur. Dan saya pun terbangun dan pandangan saya terfokus ke kamar saya. Karena kamar saya sangat dekat dengan ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11.24. Lalu saya melihat adik saya di kamar saya. Dia membelakangi saya dan mencari sesuatu di lemari saya. Saya terus berteriak pada dia, "Dek, jangan ngacak-ngacak lemari kakak. Nyari apaan sih?" Saya terus berbicara pada dia dan dia tidak mau mendengarkan saya. Dia terus mencari sesuatu di lemari saya sambil membelakangi saya. Lalu saya memanggil umi saya. "Umi, si Dede tuh ngacak-ngacak lemari." Sampai kemudian umi saya datang dan berkata, "Kenapa Dede?" "Tumi, ngacak-ngacak lemari. Dari tadi disuruh kesini, diam aja." Si Dede di kamar umi tidur."
sambil menunjuk ke kamar. Sambil bingung dan takut, aku berkata pada Umi, "Itu siapa, Mi, di kamar ngacak-ngacak lemari?" Lalu Umi pun terdiam dan suasana menjadi hening. Lalu Umi menyuruhku untuk tidur di kamarnya. Umi berkata padaku untuk tidak mengatakan apapun sampai Abah pulang. Di situ perasaanku dan Umi sama, sedang takut terhadap sesuatu. Lalu tidak lama, ada suara benda jatuh dari arah dapur. Aku sempat bertanya pada Umi, namun Umi bilang itu sodet yang jatuh karena Umi salah meletakkannya. Aku tidak bisa tidur malam itu, sampai akhirnya Abah pulang dan Umi menceritakan semua pada Abah. Dan adzan subuh pun berkumandang. Entah kenapa aku merasa sangat tenang saat pagi tiba. Lalu demamku turun dan aku merasa enak pada badanku. Lalu Umi bilang, jika sudah sehat, besok aku harus kembali sekolah. Aku menjalani hari ini dengan penuh semangat, walaupun kondisiku belum terlalu baik. Dan tibalah malam menelan sinar matahari. Entah kenapa aku merasa tidak enak badan lagi dan demamku kembali. Umi bilang, itu karena tadi aku tidak cukup istirahat. Dan ya, aku harus tidur awal lagi. Dan aku pun terbangun lagi di tengah malam. Saat terbangun, aku merasa sangat kedinginan. Aku meminta selimut pada Umi, dan tiba-tiba adikku terbangun dan dia menatapku dengan tajam. Aku coba bertanya pada adikku apa yang terjadi. Lalu bibir adikku membiru dan tiba-tiba dia kejang-kejang sambil melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Sontak suasana malam itu menjadi panik. Umi dan Abah yang melihat kondisi adikku begitu ketakutan karena baru kali ini melihat adikku kejang. Lalu tanpa pikir panjang, Abahku membawa adikku ke rumah nenekku yang kebetulan tidak jauh dari rumahku. Kami pun bergegas dengan cepat pergi ke rumah nenek. Dan baru beberapa langkah kami dari rumah, adikku sadar dan Abah pun berusaha menenangkan adikku. Karena melihat kondisi adikku membaik, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan saat sampai di rumah, adikku menangis sangat kencang. Saat ditanya oleh abahku ada apa, dia terus bilang kalau tidak ingin di rumah. Karena kasihan padaku, abahku bertanya mengapa adikku berkata begitu. Lalu dia menunjuk ke arah kamarku. Dia bilang ada anak kecil yang selalu meludahiku saat aku tidur. Kami semua pun kaget dan bingung. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Abahku yang tahu ada hal yang tidak beres yang sedang terjadi. Lalu Abah memutuskan untuk sholat, untuk menetralkan malam ini. Karena tidak hanya aku, Umi pun merasakan hal yang aneh di rumah ini. Tidak terasa sudah hampir 1 minggu aku sakit dan tidak masuk sekolah. Karena melihat kondisi fisikku yang semakin kurus, Umi sedikit khawatir. Akhirnya Umi memutuskan untuk membawaku berobat ke rumah nenek. Karena nenekku tergolong orang pintar dan bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit di luar dunia medis. Dan Umi dan aku pun memutuskan ke rumah nenek sehabis asar. Sesampainya di rumah nenek, Umi mulai menceritakan tentang kondisiku. Akhirnya nenek mulai melihat ke dalam air di gelas sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah melihat air itu, nenek bilang bahwa ada sesuatu yang jahat berada di belakangku. Semua yang ada di rumah nenek pun kaget dan mendekat pada aku dan Umi. Nenek bilang, harusnya dibawa dari kemarin-kemarin. Iblis ini udah betah di badan kamu. Sambil menunjuk ke arahku. Lalu Umi meminta nenek untuk menolong aku agar iblis itu pergi. Nenek bilang, untuk saat ini nenek belum bisa mengusir jin itu karena kondisi nenek sedang tidak sehat. Jika memaksakannya, nenek bisa drop karena energinya terkuras oleh iblis itu. Akhirnya nenek memberikan doa-doa untuk kubaca setiap menjelang malam. Di antaranya aku harus banyak istighfar dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nenek juga bilang untuk mencoba ke orang pintar lainnya. Dan Umi pun memutuskan membawaku ke rumah Pak Ustadz di sebelah rumahku. Dan pergilah kami ke rumah Pak Ustadz. Saat sampai di rumahnya, kami disambut oleh istrinya yang sangat ramah. Disuruhlah kami menunggu karena Pak Ustadz sedang sholat. Tidak lama kemudian Pak Ustadz keluar dan terus memandang ke arahku. Kami pun menyambut Pak Ustadz dan alangkah terkejutnya aku. Tiba-tiba Pak Ustadz terus menatap aku
dan tidak menghiraukan Umi yang ada di sebelahku. Karena merasa tidak nyaman, aku memalingkan wajahku. Lalu aku dibuat kaget karena Pak Ustadz berteriak kepadaku, "Makhluk laknat, tempat lu bukan di sini, tempat lu di neraka jahanam." Aku benar-benar takut saat Pak Ustadz bicara seperti itu. Dan tidak lama dia memegang tanganku dengan kencang sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba aku merasa aneh. Aku melihat sekelilingku berwarna kuning. Dan totol hitam yang ada di kamarku tiba-tiba ada di dinding rumah Pak Ustadz. Dengan perasaan yang sangat takut, aku berusaha melepaskan tanganku dari Pak Ustadz. Umi mulai panik dan mulai membaca doa-doa. Pak Ustadz berteriak lagi kepadaku, "Pergi atau kubakar kau jahanam." Hal aneh pun terjadi lagi. Tiba-tiba rumput tumbuh di seluruh badanku. Aku menangis dengan amat sangat takut. Aku berusaha melepaskan rumput yang tumbuh di kulitku. Pak Ustadz kembali berteriak, "Jangan percaya tipu daya iblis. Kalau kamu mau bebas, lawan rasa takut itu. Itu gak nyata." Akhirnya sambil menangis aku menutup mataku sambil mendengarkan lantunan doa dari Pak Ustadz dan umiku. Tiba-tiba suasana menjadi hening dan aku mencoba membuka mata. Alangkah kagetnya aku saat membuka mata. Aku berada di hutan. Aku mulai menangis ketakutan. Mengapa aku ada di hutan? Dengan rasa takut aku mulai berlari mencari jalan keluar. Lalu sampailah aku di sebuah danau. Di danau itu aku bisa melihat pantulan cahaya matahari. Namun saat aku melihat ke langit, yang ada hanya bulan. Bulan yang berwarna merah dikelilingi awan hitam. Tidak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara seseorang yang memanggilku. Dia bilang aku harus masuk ke danau itu agar aku bisa kembali ke dunia. Aku merasa takut, dan saat aku melihat pantulan bayanganku di air, ada sesuatu yang menutupi wajahku. Dan tanpa pikir panjang, aku berlari ke danau. Tidak lama kemudian ada suara orang bersiul di belakangku. Saat aku menoleh, sesosok manusia kerdil berwarna hitam melihat ke arahku. Aku pun terus berjalan ke danau, dan tiba-tiba aku masuk ke dalam air. Rasanya sangat tenang, dan tidak lama aku pun melihat cahaya. Saat ku sentuh cahaya, aku pun tertidur. Tidak lama kemudian aku pun membuka mataku, dan ternyata aku tertidur di sofa milik Pak Ustadz. Umi di sebelahku bilang bahwa kami harus menunggu Pak Ustadz. Aku sedikit bingung, mengapa Pak Ustadz sholat lagi dan Umi terlihat tenang seperti tidak terjadi hal yang aneh. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz datang dan Umi pun kembali menyambut Pak Ustadz. Aku sedikit bingung karena Pak Ustadz hanya tersenyum padaku. Lalu Pak Ustadz bilang, "Gimana? Udah enakan? Serem ya alam jin." Aku dan Umi pun sedikit bingung dengan maksud Pak Ustadz. Umi mulai menceritakan kondisiku dan Pak Ustadz pun memotong pembicaraan Umi. "Sudah Bu, saya sudah menolong anak ibu. Dia udah bebas dari iblis itu." Aku benar-benar bingung. Rasanya seperti dejavu. Apa yang sedang terjadi? Pak Ustadz pun mulai menceritakan semuanya. Dia bilang bahwa tadi dia sudah masuk ke alam di mana iblis itu mengendalikan semua. Dan yang terjadi sebelumnya itu ada di alam iblis, bukan di alam manusia. Semua yang terjadi padaku dan Pak Ustadz tadi itu di dalam kendali iblis itu. Dan Pak Ustadz bilang aku sudah keluar dari alam iblis itu. Aku merasa begitu tenang dan aku berharap aku bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah lama berbincang dengan Pak Ustadz, akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena hari mulai gelap. Sepanjang jalan aku terus berpikir, aku tidak menyangka aku bisa mengalami kejadian seperti ini. Sesampainya di rumah, aku merasa bahagia karena aku melihat semuanya normal. Lampu tidak lagi kuning dan totol-totol hitam di kamarku pun sudah menghilang. Ya Allah, aku benar-benar bersyukur selama hampir 2 minggu aku tidak bisa tenang saat malam datang. Sehabis Isya aku berbaring di ruang tamu menonton acara favoritku, dan sekitar jam 11 malam Abah pulang membawa martabak dan roti bakar. Tidak lama kemudian tubuhku terasa sangat panas dan keringat bercucuran hingga membuat badanku basah. Umi dan Abah bilang kalau aku sudah sehat karena demamku sudah hilang dan berkeringat sangat banyak.
Lalu aku putuskan untuk tidur di kamarku karena di kamarku ada kipas angin dan aku merasa malam ini sangat menyenangkan. Belum lagi aku sedikit rindu dengan kamarku karena hampir seminggu lebih aku tidak tidur di kamar itu. Dan pergilah aku ke kamar merapikan kasur untuk bersiap-siap tidur. Perasaanku sangat senang dan amat sangat bersyukur karena akhirnya aku sembuh. Mulailah aku renggangkan badanku di kasur yang agak dingin dan sejuk. Aku mulai menutup mataku dan tiba-tiba aku merasakan dingin yang sangat luar biasa. Aku tidak merasa aneh, mungkin karena aku menyalakan kipas angin terlalu besar. Aku berniat berpijak dari kasurku untuk mematikan kipas angin. Namun, aku tidak bisa menggerakkan badanku. Secara perlahan aku membuka mata dan di pojok ruangan kamarku, di sebelah lemari, seorang manusia kerdil berdiri menghadap ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Badanku begitu dingin. Pandanganku tidak bisa lepas dari makhluk itu. Tidak lama kemudian, leher makhluk itu perlahan-lahan memanjang dan bergerak ke arahku. Aku menutup mataku sambil membaca doa dalam hati. Aku berpikir ini adalah malam terakhirku di dunia. Aku terus berusaha menggerakkan badanku dan akhirnya aku memberanikan diri membuka mata. Saat kubuka mataku, wajah menyeramkan itu ada di depan mataku, menatapku dengan tajam. Lehernya sangat panjang dan ditutupi banyak bulu. Wajahnya tertutup bulu yang sangat tebal. Aku benar-benar tidak bisa bernafas dan di dalam hati aku terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan setelah beberapa saat, tubuhku pun bisa bergerak. Aku bergerak secepat aku bisa dan akhirnya aku bisa beranjak dari kamarku ke ruang tamu. Umi dan Abah begitu kaget saat aku berlari. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Abah terus bertanya apa yang terjadi dan aku hanya bisa menjawab, "Leher panjang anak kecil," sambil menunjuk ke arah kamar. Dan saat itu juga lampu kamarku mati dan semua orang di dalam rumahku benar-benar ketakutan. Akhirnya malam itu sekitar jam 12 malam, Abah memutuskan dan membawa kita ke rumah nenek. Berjalanlah kami meninggalkan rumah dan di sepanjang perjalanan aku melihat banyak orang yang melihat ke arahku, namun mereka tidak memiliki wajah. Saat aku menyadari itu, aku menutup mataku. Tidak lama kemudian sampailah kami di rumah nenek. Semua orang di rumah nenek begitu kaget saat kami datang di tengah malam. Dan mulailah Abah menceritakan yang terjadi padaku. Dan hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba listrik di rumah nenekku mati. Nenek berteriak di kegelapan, "Lu mau main-main sama gua? Lu mau gua bakar?" Suasana pun menjadi sangat menyeramkan. Bibiku berusaha menyalakan lilin, namun nenek melarang. "Jangan nyalakan lilin, gua mau ngobrol dulu sama nih iblis." Karena nenek berkata seperti itu, kami semua yang ada di situ benar-benar ketakutan. Lantunan ayat-ayat suci keluar dari mulut kami, dan aku merasakan semua keluargaku memelukku. Tidak lama nenek berbicara pada sesuatu. "Lu mau apa dari cucu gua?" Kami tidak tahu kepada siapa nenek bicara. Kemudian nenek mulai melantunkan ayat-ayat suci. Tidak lama kemudian, dalam suasana yang sangat amat gelap, ada sesuatu yang dingin memegang tanganku. Nenek bilang jangan takut, dan lampu pun kembali menyala. Dan saat menyala, alangkah terkejutnya aku bahwa hanya ada aku dan nenek di ruangan itu, sedangkan yang lainnya tidur di sekitar kami. Lalu siapa yang memelukku di dalam kegelapan tadi? Dan nenek pun menyuruhku untuk tidur. Nenek bilang semua sudah berakhir. Dia hanya ingin mengambil energi hidupku. Dan sekarang dia sudah kembali ke tempatnya. Dan di pagi hari pun tiba. Abah dan Umi begitu khawatir denganku, namun nenek memberitahuku bahwa aku sudah aman. Dan aku pun merasa benar-benar sehat setelah itu. Sebelum aku pulang, nenek memberitahuku sesuatu, bahwa aku harus melakukan sesuatu agar iblis itu tidak kembali datang padaku. Aku pun bertanya bagaimana caranya. "Ambil baju lu yang udah gak kepake, terus buang di jembatan yang pernah lu lewatin sebelum sakit." Aku sedikit bingung, karena aku tidak pernah bercerita tentang jembatan pada nenek. Namun nenek bisa tahu, dan 2 hari kemudian aku sudah bisa masuk sekolah
dan kembali beraktivitas. Aku bertemu dengan Meli dan aku mulai menceritakan yang terjadi padaku saat aku sakit. Dan saat aku mulai menceritakan sosok yang aku lihat, Meli terlihat kaget dan menyuruhku untuk berhenti. Sepulang sekolah, aku pulang ke rumah dan meminta Meli mengantarku ke jembatan itu untuk membuang baju bekas di situ. Saat sampai di situ, aku mulai melakukan yang nenek suruh untuk membuang bajuku di tepi jembatan. Dan ya, baju itu tenggelam dimakan sungai yang tidak terlalu besar. Dan ya, semua kembali normal. Aku menjalani hidupku seperti biasa. Namun, trauma yang kualami membuatku tidak berani untuk tidur sendirian. Aku takut saat aku tidur sendirian, ada sesuatu yang mengawasiku di pojok ruangan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.